Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abimanyu Prataputra dari kelas 12H nomor 14-1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran sejarah yaitu Orde Baru. Oke, topik pembahasan yang pertama adalah latar belakang peristiwa. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, pemberontakan Kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab penurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang kita sebut dengan Super Semar. Super Semar menjadi titik awal perkembangan kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Oke, nah pada masa Orde Baru terdapat tokoh yang menjadi sebutan sebagai Bapak Pembangunan Nasional karena berhasil membangun Indonesia di berbagai bidang. Ia adalah Presiden kedua Indonesia, yaitu Soeharto. Gelar ini diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR melalui TAP MPR nomor 5 tahun 1983. Pembangunan yang dilakukan Soeharto meliputi yang pertama pembangunan infrastruktur pertanian, jalan, jembatan, dan perumahan, pembangunan sekolah, rumah sakit, dan puskesmas, pembangunan industri nasional, pembangunan ekonomi melalui repelita atau rencana pembangunan 5 tahunan, peningkatan taraf pendidikan, peningkatan taraf hidup rakyat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kronologi peristiwa. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinisasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukan yaitu menerapkan pengajaran P4, pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di sekolah. Selanjutnya, Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Yang terakhir, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintah Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun, kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Di balik kronologi peristiwa Orde Baru, terdapat kebijakan-kebijakan masa Orde Baru dalam beberapa aspek. Yang pertama, aspek politik. Sentralisasi kekuasaan di tangan Soeharto, pembentukan Golkar sebagai partai dominan, pemilu setiap 5 tahun dengan hasil yang sudah diprediksi, yang maksudnya adalah rezim militeristik atau APBRI berperan dengan pemerintah. Yang kedua, aspek ekonomi. Program Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahunan, swasembada pangan dan industrialisasi. Yang terakhir, masuknya investor asing dan pinjaman luar negeri. Aspek selanjutnya adalah sosial dan pendidikan, normalisasi kehidupan kampus atau NKK atau yang disebut BKK untuk mengontrol mahasiswa. Pancasila sebagai asas tunggal organisasi, pengendalian media dan kebebasan berpendapat. Nah, dari kebijakan masa Orde Baru terdapat keberhasilan yang didapat oleh Orde Baru. Yang pertama, stabilitas politik yang lebih baik dibandingkan Orde Lama. Yang kedua, pembangunan ekonomi meningkat. Yang ketiga, Indonesia mencapai swasembada beras di pada tahun 1984. Infrastruktur berkembang pesat, pendapatan per kapita meningkat, dan keamanan lebih terkendali dengan pendekatan militer.
Dari keberhasilan Orde Baru, terdapat kelemahan dan kritik terhadap Orde Baru. Yang pertama ada korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN yang meluas, otoritarisme, pembungkaman oposisi dan aktivis, krisis ekonomi 1997 sampai 1998 menyebabkan inflasi tinggi dan gerakan reformasi menuntut perubahan. Nah, teman-teman, dari Orde Baru itu dapat disimpulkan bahwa Orde Baru yang dipimpin Soeharto merupakan sejarah buruk dalam pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan. Praktik-praktik curang yang dilakukan pemerintah untuk memperkaya diri sendiri dan kerabat terdekat membuat masyarakat gerah. Ditambah lagi lambannya pemerintah dalam menangani krisis moneter yang semakin membuat rakyat semakin tercekik. Mahasiswa sebagai kaum intelektual menuntut Soeharto turun dari kursi pemerintahan setelah 30 tahun memimpin Indonesia. Berbagai aksi unjuk rasa dilakukan hampir di seluruh kota besar di Indonesia, tidak terkecuali Jambi. Aksi yang dilakukan mahasiswa Jambi terbilang masih cukup stabil, tanpa adanya tindak anarkis seperti di kota-kota besar lainnya. Namun, puncak dari unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Indonesia adalah kematian 4 mahasiswa Trisakti yang ditembak di tempat oleh aparat keamanan saat melakukan unjuk rasa. Tuntutan-tuntutan yang disampaikan mahasiswa serta semakin memanasnya aksi unjuk rasa yang terjadi di kota-kota besar maupun kota-kota kecil memaksa Soeharto lengser dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Dengan hal ini, pemerintah menjadikan B.J. Habibie sebagai presiden kala itu. Nah, itu tadi pembahasan tentang Orde Baru. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf jika terdapat salah kata atau kurangnya materi dalam video ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.